Selamat pagi adik-adik mahasiswa Unitri Malang dan juga mahasiswa STKIP Sinar Pancasila Betun. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pertemuan yang ke-13 dengan tema ketepatan dalam menyajikan kreativitas seni dan budaya siswa sekolah dasar dalam bentuk pergelaran seni secara kolektif. Nah, pada tema yang ke-13 ini kita akan membagi dalam 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian dan juga langkah-langkah penyajian kreativitas seni. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas apa itu pengertian dari kreativitas. Kreativitas pada dasarnya adalah suatu upaya untuk melahirkan sesuatu yang baru atau novelty dan belum pernah ada sebelumnya. Untuk melahirkan sesuatu yang baru ini, kreator seni menggunakan cara-cara yang tidak biasa, nyeleneh, bahkan sedikit aneh. Akibatnya hasil kreativitas ini justru menimbulkan ancaman baru terhadap keberlanjutan kehidupan kesenian di suatu wilayah budaya. Nah, kreativitas ini sesuatu kreasi atau potensi yang ada di dalam setiap pribadi seseorang. Oleh karena itu, sesuatu hal yang sudah dimiliki oleh seseorang tersebut disampaikan atau ditampilkan sehingga hasil-hasil kreasi dari para kreator dikolaborasi agar tidak menghasilkan suatu karya yang sedikit aneh dan juga nyeleneh dari tujuan yang ingin kita capai. Dan berikutnya adalah apa saja kegiatan pentas seni di sekolah. Kegiatan pentas seni diisi dengan bermacam seni hasil karya siswa, diantaranya tari tradisional, tari modern, drama atau teater, solo vokal, duet, stand up komedi, musik, dan lain-lain. Nah, adik-adik mungkin adik-adik ingin menyajikan suatu pergelaran seni di sekolah dasar. Adik-adik bisa menampilkan karya atau potensi dari setiap siswa. Contohnya adalah tari tradisional. Nah, tari tradisional ini menurut Ibu sesuatu hal yang bukan hal yang baru. Tari tradisional ini mungkin dari setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Nah, adik-adik bisa mengambil tari tradisional tersebut sebagai tari yang digunakan untuk kegiatan pentas seni. Nah, tujuannya supaya adik-adik terus mengembangkan potensi dari siswa-siswa SD sehingga mereka tidak mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan tentang budaya mereka itu sendiri. Oleh karena itu, para guru atau adik-adik calon guru SD nanti harus terus kembangkan kesenian yang ada di daerah itu sendiri. Atau mungkin adik-adik bisa kreasikan tari modern lainnya. Selanjutnya yang berikut adalah tahapan-tahapan persiapan pameran seni. Nah, untuk tahapan pameran seni ini yang paling pertama adalah menentukan tujuan pameran. Nah, di sini adik-adik, untuk kita mau menampilkan suatu karya seni, tentunya kita perlu tahu apa sih tujuan dari kita melakukan pameran tersebut. Contohnya kita ingin mau menampilkan tari tradisional. Tujuannya pasti kita ingin meningkatkan budaya daerah kita ataupun meningkatkan potensi dari siswa SD tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tujuan tersebut, nah disitulah kita menetapkan tema dan konsep pameran. Nah, untuk tema ini adik-adik bisa konsepkan sesuai dengan kebutuhan di dalam pameran tersebut, serta konsepnya seperti apa. Apakah mau sederhana pamerannya ataukah diadakan secara meriah. Yang berikutnya adalah membuat susunan kepanitiaan. Nah, di dalam memamerkan suatu pameran seni tentunya itu kita perlu ada namanya kepanitiaan. Suatu kegiatan kalau tanpa ada kepanitiaan itu sesuatu hal yang sama seperti kita berjalan tanpa ada peta ataupun kerjasama dengan teman-teman kelompok kita. Nah, tujuan kepanitiaan ini agar bisa mengontrol suatu kegiatan pameran
agar kegiatan dari awal, pertengahan hingga akhir itu berjalan dengan lancar karena sudah dibentuk panitia dan juga masing-masing sudah punya tanggung jawab masing-masing. Yang berikut adalah memilih waktu dan lokasi pameran. Nah, setelah kita membentuk suatu kepanitiaan, disitulah kita akan melakukan rapat panitia untuk menentukan kapan kita mau adakan kegiatan pameran dan di mana lokasinya. Nah, ini perlu dibahas karena bagaimana persiapan kita, contohnya lokasinya mungkin jauh, pasti butuh transportasi atau dana transportasi. Nah, itu perlu dibahas di dalam suatu kepanitiaan. Yang berikut adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini sangat penting karena di dalam suatu pameran, contohnya kita ingin memamerkan suatu musik tradisional. Nah, di sini ada bisa lihat di dalam slide di sebelah kanan bagian bawah. Nah, untuk memamerkan suatu musik tradisional dari Jawa, tentunya alat-alat ini dibutuhkan mobilisasi menuju lokasi. Nah, bagaimana caranya untuk menuju lokasi? Nah, ini akan dibahas di dalam suatu kepanitiaan. Sarana prasarana selain itu adalah contohnya sound, terus juga ada LCD atau mic. Nah, itu dibutuhkan di dalam suatu kegiatan pameran sehingga pada saat kita memamerkan pameran seni, semuanya itu dipamerkan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Yang berikut adalah membuat susunan agenda kegiatan. Nah, susunan agenda kegiatan ini tujuannya untuk kita tahu bahwa dalam 1 minggu atau 1 bulan ini kita mau mengadakan kegiatan apa. Jadi semua kegiatan itu berjalan sesuai alurnya. Sehingga kegiatannya itu berjalan tidak secara kocar-kacir. Yang berikut adalah menyusun proposal kegiatan. Nah, setelah kita membahas di dalam kepanitiaan dan tentunya ketua panitia bersama jajarannya akan menyusun suatu proposal, tujuannya untuk kita melaporkan kepada pimpinan tertinggi kita, misalnya di dalam di suatu tempat kegiatan di sekolah, mungkin kita melaporkan kepada kepala sekolah atau di bidang kesiswaan, kaur kesiswaan. Tujuannya untuk mereka tahu bahwa kita akan mau mengadakan kegiatan ini pada bulan ini dan siswa yang akan mengadakan kegiatan ini diberi izin untuk libur. Selanjutnya adalah apa saja yang harus disiapkan ketika mengadakan pentas seni. Apa bedanya persiapan pameran dengan persiapan pengadaan pentas seni? Sedang persiapan pengadaan pameran itu disiapkan sebelum kegiatan dijalankan, sedangkan yang perlu disiapkan pada saat kita mengadakan pentas seni itu adalah kegiatan yang sudah mau dipentaskan. Yang pertama adalah proposal pentas seni. Proposal merupakan hal penting dan pertama yang harus disiapkan ketika ingin mengadakan pentas seni. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa proposal itu yang disusun oleh kepanitiaan. Nah, proposal ini tujuannya agar pimpinan bersama jajaran atau di bidang kaur kesiswaan mengetahui bahwa kepanitiaan tersebut ingin mau mengadakan kegiatan dengan dana dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekian. Nah, setelah itu sudah di-ACC oleh pimpinan, tentunya sarana yang perlu kita siapkan untuk pameran atau pentas seni adalah panggung. Nah, panggung ini adik-adik kalau misalnya jadi guru ataupun mengadakan kegiatan pentas seni di kampus, kita bisa menggunakan aula atau juga halaman. Kita bisa memasangkan panggung sendiri atau aula yang sudah ada panggungnya. Jadi di situ segala dekorasi dan hal lainnya itu dibutuhkan di koordinator perlengkapan disiapkan sehingga pada saat mementaskan seni itu segala perlengkapan sudah disiapkan dengan baik. Yang berikut adalah penampil. Penampil yang dimaksud di sini adalah peserta yang mau menampilkan suatu karya seni. Yang terakhir adalah anggaran dan sponsor. Nah, anggaran dan sponsor ini tentu perlu kita bahas karena di dalam suatu pameran seni itu membutuhkan biaya ya.
biaya dari awal, pertengahan hingga akhir semuanya membutuhkan biaya karena eh, tanpa biaya berarti suatu kegiatan itu tidak berjalan dengan baik. Yang berikut adalah sponsor. Sponsor itu contohnya sponsor dari orang tua siswa ataupun dari orang-orang yang ingin berkontribusi dalam kegiatan pameran tersebut. Nah, sekian dari presentasi Ibu, semoga mudah dipahami, dan untuk tugasnya itu nanti kita gabung pada pertemuan yang ke-14. Selamat pagi.